Ketemu lagi di Dapur Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mengemas roti. Ada roti boy, ada donat. Ada dua macam donat yang saya bikin hari ini. Ada yang rasa pandan dan ada yang original. Kemarin saya hanya jual original dan sekarang saya menambah rasa supaya nanti pelanggan saya tidak bosan makan donat. Seperti itu. Nah, ini donatnya, roti boynya sebagian sudah saya kemas, sebagian belum saya kemas. Ada dua loyang lagi di belakang belum saya ambil, dan sudah ada yang saya kemas tapi belum saya press. Kenapa saya belum semua press? Karena di sini saya memberikan kalian tutorial cara memilih plastik yang bagus untuk mengemas roti supaya nanti rotinya ini bisa bertahan keempukannya, tidak mudah kering dan keras ketika sudah bermalam. 1 sampai 3 hari rotinya ini masih fresh, tapi kalau sudah lewat 3 hari ya pasti rotinya udah mulai kering seperti itu. Namanya roti sudah bermalam ya seperti itu ya. Tapi jika kita mengemas roti ini betul-betul kita kemas, tidak ada angin yang masuk di dalam plastik pengemasannya, pasti rotinya keempukannya bisa bertahan. Nah, di sini saya memberikan kalian tips memilih plastik yang bagus untuk mengemas roti supaya nanti rotinya ini bisa bertahan keempukannya 1 sampai 3 hari. Seperti itu. Oke. Ini ada plastik yang sering saya gunakan. Jadi ada subscriber Dapur Devita yang sering bertanya, "Kak, plastik apa sih yang kakak gunakan untuk mengemas roti?" Ini plastiknya namanya plastik kaca. Plastik op juga, tapi sering sekali dibilang plastik kaca. Nah, perbedaannya plastik op sama plastik kaca ini, plastik kaca ini kalau kita kemas rotinya, ini kan tidak ada lemnya. Plastik op yang sering yang saya dulu gunakan itu ada tempelannya. Jadi dibuka tempelannya tinggal dilipat aja begini. Nanti saya kasih lihat contohnya. Ada kok plastik opnya di sini saya sediakan. Nah, seperti ini ya. Aku ambil dulu contohnya biar kalian bisa lihat. Sebentar. Nah, oke, saya kembali lagi. Ini dia plastik opnya yang saya bilang, yang ada tempelannya. Sorry, saya habis makan kenyang. Sorry. Oke, lanjut. Nah, ini plastik op yang ada tempelannya. Ini lebih gampang sih kita gunakan. Jadi tinggal di press saja. Sorry. Jadi tinggal dibuka aja ininya. Tempelannya seperti ini. Contoh ya. Nih. Saya keluarkan donat yang tadi saya kemas. Mana donatnya tadi yang saya kemas? Ini saya keluarkan. Sorry. Oh, sudah saya press semua sebelumnya. Sebentar. Saya ambil roti yang belum saya kemas. Tunggu sebentar. Oke, ini roti yang belum saya kemas. Saya ambil dari belakang karena ini masih yang hangat. Karena saya baru selesai memanggang roti, sebagian sudah saya kemas, sebagian masih ada di belakang. Oke. Nah, ini plastik opnya tadi, ini sudah saya buka tempelannya. Jadi ini saya kemas roti boynya ini di plastik op. Nih. Oke. Ini seperti ini ya. Ini kan ada tempelannya tadi sudah saya cabut tuh. Tinggal saya lipat seperti ini. Sorry. Oke. Ini tinggal saya lipat. Tapi plastik op yang ada tempelannya ini, ada perekatnya, ini angin masih bisa masuk di dalam plastiknya ini. Dan semut. Sangat berbahaya ya. Kita berjualan, ya namanya roti itu pasti manis, pasti semut pasti datang. Walaupun kita sudah simpan di etalase, pasti semut datang masuk di dalam plastiknya ini. Dan nanti rotinya tidak laku, bahaya kita jualan, bisa rugi. Jadi intinya kita harus memilih plastik yang betul-betul bagus kita gunakan supaya tidak ada angin yang masuk ke dalam rotinya nih.
Tadinya sih aku pakai plastik ini juga berjualan, cuma roti saya ini kok cepat kering, terus keempukannya itu mulai berkurang. Baru hari saya bikin 2 hari, mungkin karena kebanyakan angin di dalam plastiknya ini, roti saya itu agak kering seperti itu. Tidak keras, cuma agak kering, rasanya beda seperti itu. Dan saya ganti pakai plastik ini, plastik kaca ini yang tidak ada tempelannya, tapi saya saya press pakai mesin. Ini dia mesinnya nih. Jadi untuk menutup plastik kacanya ini yang tidak ada tempelannya, saya press pakai mesin press ini. Jadi betul-betul tertutup rapi, tidak ada angin masuk ke dalam. Dengan caranya ya kita gunakan mesinnya ini, waktu kita press plastik kacanya ini harus betul-betul rapi supaya nanti tidak ada bocor seperti itu. Karena kan waktu kita panaskan itu kan dia tempel karena dia panas, dan harus betul-betul kita tempel seperti itu supaya tidak rusak plastiknya. Kalau misalnya masih ada angin masuk otomatis kan nanti rotinya tetap saja nanti ini ada angin masuk, jadi berbahaya juga, rotinya bisa kering seperti itu. Jadi kita memang betul-betul harus mengemas rotinya ini pakai mesin pressnya, itu harus betul-betul tertutup seperti itu, rapi cara kita menutup plastiknya ini. Jadi plastik yang bagus untuk digunakan mengemas roti ya plastik kaca ini, tapi harus menggunakan mesin press yang tadi yang saya sudah tunjukkan ke kalian. Harga mesinnya saya beli yang ini, ada yang bertanya, Kak, berapa sih mesin pressnya yang Kakak beli? Saya beli harganya tidak sampai 200, 175.000. Tapi jika kalian belinya di online, di Lazada atau di Shopee, jatuhnya lebih murah, paling di atas 130 atau 145. Tidak sampai harganya sama yang saya beli di toko, karena saya kan belinya di toko, jadi agak mahal jatuhnya seperti itu. Jadi di sini saya memberikan kalian tips untuk memilih plastik untuk mengemas roti supaya rotinya ini tidak mudah kering dan keras. Ya plastik ini yang lebih bagus, dan lebih bagusnya kenapa juga karena plastiknya ini kelihatannya lebih bersih, donatnya lebih cantik bersih dibandingkan pakai plastiknya yang ini kurang bersih. Saya tidak bilang plastik yang ada perekatnya nih kurang bagus digunakan, cuma kurang bisa seperti itu, kurang terjaga keempukan rotinya karena angin masih bisa masuk. Dibandingkan yang ini angin tidak ada yang masuk, asalkan waktu kita press itu benar-benar kita press plastiknya seperti itu. Ya di sini Davido sudah memberikan tips. Jadi ini lanjut saya kemas sambil kita berbincang-bincang sedikit, oke? Jadi walaupun saya membagikan lifestyle saya sehari-hari seperti itu, tetap saja saya membagikan ilmu. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Oke, sayang, saya lagi mengemas roti. Ini tempat saya bikin roti sambil saya YouTube, dan di sini juga saya berjualan. Jadi di depan saya lagi berbicara, itu ada etalase 2 saya punya. Toko saya kecil, tidak terlalu besar, minimalis, tapi saya di sini berjualan roti itu laris sekali, dan saya selalu menerima pesanan roti. Saya juga, selain saya menjual roti, saya jual pasta, risol, cemil-cemilan, kacang, semua saya jual seperti itu. Banyak sekali. Jadi saya ya lumayan saya dapat penghasilan, karena bukan roti saja yang saya jual, banyak macam saya jual di sini. Jadi banyak yang saya dapatkan seperti itu. Walaupun saya berjualan di komplek, sebenarnya harga roti saya itu tidak terlalu mahal, karena saya berjualan di perumahan seperti itu. Beda jika kita berjualan di pinggir jalan, otomatis kan kita bisa jual lebih mahal. Lagian juga saya tinggal di sini kan juga rumah, sebenarnya ini rumah, cuma ini garasi, cuma saya renovasi jadi toko seperti itu. Dan jatuhnya lebih murah karena saya tidak sewa toko lagi, saya tinggal di rumah, sekalian juga saya berjualan di sini. Jadi saya menjual roti saya itu tidak terlalu mahal. Saya tidak mau bicara berapa harganya, tapi intinya saya dapat untung ya, karena saya bukan cuma menjual roti saja, banyak jajanan yang saya jual.
roti, risol, pastel, kacang, ladran, apalagi kacang sembunyi ya Bu ya. Itu ada ibu saya. Ibu mau tidur sekarang? Oh ya, good night Ibu. Ya, tunggu adik dulu datang. Oke, dia tunggu adik saya datang. Setelah itu dia baru tutup tokonya. Ya seperti itu ya sayangnya, Devita. Tapi jika kalian ini mau ngambil resep dapur Devita, jadi resep yang saya bagikan ke kalian itu sama resep jualan saya, seperti itu. Jadi tidak ada yang saya skip resep yang selalu saya share di channel YouTube saya bagikan resepnya, tutorialnya, pelembutnya, semua saya jelaskan di video saya seperti itu. Dan saya membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak punya talent, maupun laki-laki maupun perempuan, siapapun boleh belajar seperti itu. Dan saya jujur membagikan resepnya. Nah ini lanjut, dan intinya saya sudah banyak sekali membantu orang yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang dia punya pekerjaan. Tadinya tidak bisa bikin roti, sekarang sudah bikin roti, dan sudah banyak yang berani berjualan sekarang. Alhamdulillah saya membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Oke lanjut, ini ada rotinya tadi yang belum saya kemas. Jadi seperti ini penampakan rotinya. Ini ada roti boy, ini sudah ada yang saya kasih label. Ini label saya. Ada jarinya ya, lentik sekali. Donate Bakery. Nama toko saya itu Donate Bakery. Ini coba dilihat. Ini roti boy saya. Ini tidak menyusut, tetap kokoh seperti ini. Ada yang bertanya, Kak, gimana sih caranya bikin adonan topping roti boy supaya nanti tetap crispy? Sayang, yang namanya roti boy itu kan, yang namanya roti kan ada asamnya seperti itu. Jadi dia basah ini ceritanya roti ya. Jadi kalau misalnya kita bikin roti boy pakai topping yang seperti ini contohnya. Tapi kalau saya sih tidak pernah basah seperti itu, lengket. Ini tidak lengket walaupun sudah bermalam sampai 3 hari 4 hari. Topping roti boy saya ini tidak lengket di plastik. Masih ada lengket di rotinya ini. Ada yang sampai ini saya lihat roti boynya orang itu basah di atasnya. Tapi intinya tidak ada roti boy itu crispy di atasnya. Karena roti ini kan ada zat basahnya. Jadi tidak bisa crispy. Ya gimana ceritanya? Masuk logika aja, iya kan? Coba roti ada nggak crispy? Kecuali biskuit bisa crispy seperti itu. Ya, tapi intinya ya roti boy ini yang bagus toppingnya tidak lengket. Saya punya itu tidak lengket. Saya kan sudah pernah bagikan resep bikin topping roti boy itu yang bagus, yang memakai tepung maizena, tapi tidak banyak. Maaf, ini ada eyeliner warna hitam di mata saya. Ya seperti itu ya. Jadi tidak ada topping roti boy itu sampai berapa jam toppingnya itu masih crispy. Memang waktu, maaf, ini ada yang bertanya juga ya di channel saya, Kakak pelihara anjing ya? Saya tidak pelihara anjing, maaf sekali ya. Tapi itu anjing memang sering ada di depan rumah saya karena dia anjing tetangga, tapi jauh dari rumah saya dan dia sering kesana kemari. Dan kadang dia singgah di sini, saya kasih dia makan seperti itu. Jadi saya tidak pelihara anjing ya, saya muslim. Jadi seperti itu. Ada yang bertanya, Kakak pelihara anjing ya? Saya tidak pelihara anjing, maaf sekali. Tapi saya mencintai binatang seperti itu. Binatang apapun saya sangat cinta sama binatang. Ya. Aduh, mata saya gatal. Jadi seperti itu ya, tidak ada topping roti boy sampai berapa jam itu toppingnya crispy. Memang crispy waktu selesai dipanggang, dia crispy. Tapi setelah berapa jam kemudian, mungkin setelah keluar dari oven, crispy. Tapi setelah 7 jam, 8 jam, 10 jam, toppingnya itu sudah tidak crispy. Tapi saya punya resep topping roti boy itu tidak lengket. Coba dilihat ini. Ini ya, saya kasih lihat ya, tidak menyusut. Ini dia kembali lagi ke atas nih. Tidak menyusut, walaupun saya sudah penyet seperti itu, tidak menyusut. Ini resep saya, pasti saya akan tayangkan.
Ya, dilihat ya, tidak menyusut kan? Hebat sekali dapur Devita bikin seperti ini. Oke. Ini roti boy saya sudah saya penyet tadi, tapi masih bisa dia kembali lagi sama semula tadi, dia mengembang seperti itu. Ini tidak menyusut. Dan toppingnya juga tidak lengket. Jadi intinya tidak ada roti boy itu crispy toppingnya, karena kan roti ini kan ada mengandung cat basah seperti itu. Gimana bisa crispy? Memang setelah dia kalau dari oven dia crispy, memang crispy. Tapi intinya bikin roti boy itu toppingnya tidak lengket bagus. Tapi saya punya tidak lengket. Oke. Ini hasil ciptaan saya lagi. Hanya saya saja yang menjual di sini donat rasa pandan. Ini cantik sekali penampakannya. Dan donat saya juga tidak menyusut. Coba lihat. Ada subscriber dapur Devita berapa orang kirim pesan di Instagram saya, "Kak, saya kok bikin donat kok donatnya menyusut." Tadinya itu donatnya mengembang, setelah keluar dari penggorengan kok donatnya menyusut. Karena kenapa? Karena tidak pertama itu mungkin pelembutnya salah. Terus tidak memakai tepung protein sedang. Seperti itu contoh, pakai tepung protein tinggi 500 gram. Protein sedangnya bisa pakai 100 gram. Pasti rotinya ini rasanya nanti seperti kentang. Terus rotinya tidak menyusut. Maksudnya donatnya tidak menyusut. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini donatnya tidak menyusut, tidak kempes. Karena saya campurkan tepung protein sedang saya gunakan. Saya mix sama protein tinggi. Protein tingginya 500 gram. Tepung protein sedangnya saya gunakan 100 gram sedikit saja. Dan hasilnya seperti ini. Cantik. Coba dilihat. Oke. Ini donat yang saya bikin. Ini donat yang original. Coba dilihat, cantik ya. Tidak menyusut. Seperti donat Jeko. Ini. Dan rasanya seperti donat kentang. Kadang orang bilang, "Devita pakai kentang?" Ada, saya punya donat kentang, cuma saya ada juga yang tidak pakai kentang. Jadi orang tidak bisa membedakan yang mana pakai kentang, yang mana pakai kentang seperti itu. Oke, lanjut ya, saya press dulu ini. Ternyata sudah saya press semua. Cuma ini aja yang sebagai contoh saya belum press. Saya keluarkan lagi, saya press lagi. Oke, jadi seperti ini kegiatan saya. Saya sudah selesai. Aduh, terlalu panas. Jadi seperti ini ya kalau terlalu panas. Karena saya terlalu banyak cerita seperti ini. Jadi bahaya kalau misalnya ini panas sekali. Ini mesin presnya jika panas sekali ini bisa terpotong seperti ini. Nah, coba lihat, rusak kan? Ini saya harus keluarkan lagi. Ini pengatur suhunya terlalu panas. Jadi jangan sampai ke 8 itu panas sekali. Maksimal saya pakai 5 pengatur suhu panasnya. Nih. Sudah lihat, saya pakai 5. Tadi ternyata dia turun ke bawah. Nomor 7 itu terlalu panas. Akhirnya kan waktu saya press kan seperti ini, rusak. Kalau terlalu panas. Oke, saya keluarkan lagi. Oh, ini ukuran plastiknya. Plastik gelasnya itu 13 x 20 yang saya gunakan untuk mengemas roti, boy, sama donat. Jadi tidak ada yang 13 x 15 yang seperti ini. Kalian bisa cari saja di mana. Tidak ada. Ini panjang memang. Kalau misalnya ini kepanjangan bisa kok dipotong pakai gunting. Tapi saya tidak potong pakai gunting, tidak perlu nambah-nambah sampah lagi. Tapi tidak masalah. Ini saya keluarkan lagi donatnya. Sorry, saya pakai tangan kiri tapi saya sudah pakai ini ya. Karena tangan saya kanan tidak pakai ini. Tadi saya pakai kedua-duanya kaos ini plastik. Cuma saya buang, ribet saya ngambil lagi. Saya masukin aja. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi kita pakai plastik kaca mengemas roti supaya rotinya ini bisa bertahan kambukannya dan donat. Oke, langsung saya press. Oke. Nah, seperti ini yang benar. Dia gembung seperti ini. Nih. Ini yang bagus dan tidak ada angin. Ya.
tidak ada angin di dalamnya. Berhasil. Oke, ini sudah selesai saya kemas. Ternyata Kredivitas sedikit pelupa. Oke, seperti ini ruangan tempat saya bikin roti, tempat saya berjualan, tempat saya mengajarkan orang bikin roti di ruangan ini. Ini tempat favorit saya. Oke. Ini seperti lagi belajar di sekolah, ada papan tulis. Terus ada kaca. Kenapa di sini saya ada kaca di situ ya? Karena kalau kita berjualan kan bangun tidur takutnya ada teh mata atau gimana. Saya kan bisa lihat, oh mata saya kurang bersih. Jadi saya bisa bersihkan seperti itu. Jadi waktu saya menghadapi customer itu saya cantik. Tapi memang saya suka berkaca. Siapapun perempuan ini pasti suka berkaca. Kayak itu ada lemari pengembang. Itu belum saya reviewkan lebih detail. Mungkin besok insya Allah saya mau review lemari pengembang yang itu. Lihat ya, yang lemari pengembang itu ada yang minta di-reviewkan. Subscriber Dapur Devita, pemakaiannya seperti apa, fungsinya apa saja, seperti itu. Insya Allah besok saya pasti bikin video untuk lemari pengembangnya. Jadi ditunggu yang minta ini. Oke, itu ada mesin di belakang saya, itu yang sering saya gunakan. Bisa lihat itu yang ada merah-merahnya sedikit ya di belakang saya. Itu mesin yang saya gunakan untuk bikin ladran, cemil-cemilan yang saya jual di sini. Kacang sembunyi yang pakai kulit yang ditipiskan adonannya. Pastel jalan kota itu saya gunakan lebih cepat karena ini colok di listrik, tidak manual, tidak pakai tangan lagi memutar mesin seperti itu. Yang mesin di belakang saya itu dicolok saja di listrik, ya langsung nyala. Nanti saya reviewkan juga itu. Mungkin ada yang berminat mau cari mesin, mau berjualan. Terus saya juga ada mesin CDI. Sebenarnya saya mau ganti mesin lagi. Saya mau beli mesin yang profesional. Jadi untuk sekarang karena saya baru memulai bisnis ini ada beberapa bulan. Jadi saya pakai mesin CDI dulu. Tapi mesin CDI udah bagus. Jadi ini ada yang mau bikin usaha ya tidak apa-apa, beli mesin CDI aja. Ya. Untuk memulai usaha, mesinnya sudah bagus. Dan ya mesin CDI ini yang saya gunakan, saya bikin roti-roti seperti ini. Tetap bagus penampakannya nih. Ini roti tadi sudah saya penyet, masih bagus. Ini, ini dia yang ada labelnya, nih, masih bagus. Jadi resep dari Dapur Devita, roti boy itu tidak menyusut, dia kokoh. Apalagi toppingnya tahan. Tapi tidak crispy ya, ingat ya. Tidak ada roti boy itu crispy toppingnya karena roti ini mengandung zat basah seperti itu. Ada ininya ya, basah. Bukan basah berarti rotinya tuh namanya roti pasti ini ya. Tidak crispy seperti itu, bukan kerupuk, bukan biskuit seperti itu. Oke, sampai di sini dulu channel Dapur Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya tayangkan hari ini bermanfaat. Bisa tambah-tambah ilmu lagi. Maaf sekali saya berbicara kadang seperti itu karena saya memang seperti itu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Bye, I love you. Bye.